Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah anak solih zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali hendak bermunajat, Nabi Musa akan naik ke bukit Tursina. Di atas bukit itulah beliau akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam sering bertanya dan Allah pun akan menjawab pada waktu itu juga. Inilah kelebihannya Nabi Musa alaihissalam yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah orang di surga yang nanti akan bertetangga denganku?" Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu, kampung serta tempat tinggalnya. Setelah mendapat jawaban tersebut, Nabi Musa alaihissalam turun dari bukit Tursina dan terus berjalan menuju tempat yang diberitahukan tersebut. Setelah beberapa hari berjalan, akhirnya sampai juga Nabi Musa alaihissalam ke tempat yang dimaksud. Dengan bantuan beberapa orang penduduk di situ, Nabi Musa pun berhasil bertemu dengan orang tersebut. Setelah memberi salam, beliau dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu. Namun, tuan rumah itu langsung tidak melayani Nabi Musa. Dia justru masuk ke dalam kamar dan melakukan sesuatu di dalam. Tak lama kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Babi itu digendongnya dengan hati-hati. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Ada apa ini?" kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya, penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium, kemudian diantar kembali ke dalam kamar. Tidak lama kemudian, dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan, kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu kemudian diantar kembali ke kamar. Selesai kerjanya, barulah dia melayani Nabi Musa alaihissalam. "Wahai saudara, apa agama kamu?" tanya Nabi Musa. "Aku agama tauhid," jawab pemuda itu, "yaitu agama Islam." "Lalu, mengapa kamu membela babi? Kamu tidak boleh berbuat begitu," kata Nabi Musa. "Wahai Tuan," kata pemuda itu, "sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapak kandungku. Oleh karena mereka telah melakukan dosa yang besar, Allah telah mengganti wajah mereka menjadi babi yang buruk rupa. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Itu urusannya dengan Allah. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku sebagaimana yang Tuan lihat tadi. Walaupun rupa mereka sudah menjadi babi, aku tetap melaksanakan tugasku," sambungnya. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan. Aku bermohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia sebenarnya. Tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. Allah belum mengabulkan lagi," tambah pemuda itu lagi. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, inilah orang yang akan bertetangga dengan kamu di surga nanti. Baktinya yang sangat tinggi kepada kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya. Ibu bapaknya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Oleh karena itu, kami naikkan makomnya sebagai anak soleh di sisi kami." Allah juga berfirman lagi, "Karena dia telah berada di makom anak yang soleh di sisi kami, maka kami angkat doanya.
tempat kedua ibu bapaknya yang kami sediakan di dalam neraka telah kami pindahkan dalam surga. Itulah berkah anak yang solih. Doa anak yang solih dapat menebus dosa ibu bapak yang akan masuk ke dalam neraka, pindah ke surga. Walau bagaimanapun buruk sekalipun perangai kedua orang tuanya, ibu dan bapak kita, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga mereka penuh dengan kasih sayang, sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walau banyak sekali dosa yang mereka lakukan, itu juga bukan urusan kita. Urusan kita adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kedua orang tua kita, ibu bapak kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapaknya, kedua orang tuanya mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Inilah yang dinanti-nantikan oleh kedua orang tua, yang dinanti-nantikan oleh bapak ibu di alam kubur. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapaknya bukan melalui hantaran uang, tetapi sayang seorang anak kepada kedua orang tuanya. Sayang seorang anak kepada ibunya, sayang seorang anak kepada bapaknya adalah dengan doa-doanya supaya kedua orang tuanya, bapak ibunya, mendapat tempat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita diberikan akhir yang husnul khotimah, diberikan balasan amal-amalan yang telah dilakukan selama di dunia, dan diampuni atas segala khilaf, segala kebodohannya, segala ketidaktahuannya. Tentu harus kita doakan setiap saat. Selagi anak-anaknya, anak cucunya masih hidup, bisa kita doakan sebagai amal-amal anak soleh dan juga amal-amal jariah. Semoga dengan kisah di atas kita bisa terinspirasi. Bagi orang tua yang masih hidup, kita berbakti sebaik mungkin, menyisakan harta kita, menyiapkan waktu kita, menyisihkan waktu kita untuk merawat kedua orang tua kita supaya husnul khotimah. Kisah ini jangan didengarkan sendiri. Kalau bisa kita bagi ke grup-grup kita. Kita share kepada grup-grup yang ada di kontak-kontak WA kita, di medsos kita, sehingga banyak yang terinspirasi dari kisah-kisah ini, dan juga ini menjadi amal jariah bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.